Halo teman-teman, selamat datang di channel Diana Asri, Old But Gold. Hari ini saya kedatangan salah satu teman saya, teman lama. Dia mau bersilaturahmi, ya seorang wanita dan cukup terkenal. Ya, dia main film di era tahun 90-an. Baik, cukup banyak filmnya pada sampai sekarang ini. Namanya, mau tahu teman-teman? Anna Sherly. Awal dia mulai main di warung kopi DKI. Oke, kita tunggu dan jangan lupa ikutin terus teman-teman. Yuk. Wah, ini mobil. Aski mobil. Nanti Sherly mau datang. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Old But Gold. Hari ini saya kedatangan teman saya, teman lama, Anna Sherly. Wah, Mbak Anna, apa kabar? Halo teman-teman, masih kenal kan? Oke, ini Anna Sherly. Iya. Nah, tahun berapa sih? Apa kabar dulu dong? Apa kabar dulu? Kabar baik. Kabar baik. Oke. Old but still sexy. Wah, oke. Itu nanti channelnya Mbak Anna. Mudah-mudahan Mbak Anna dengan datang ke sini, saya undang, beliau tertarik untuk membuat YouTube juga. Ya. Ya, ini YouTube ini kan sebetulnya hanya ya selama pandemi semua orang banyak kerja di work from home dan sebagainya. Oke, nah kita isi untuk masyarakat yang suka nonton film ataupun yang mau berkegiatan di film. Banyak kan sekarang, banyak anak-anak muda yang bisa menjadi bagian dari kegiatan gitu atau aktivitas. Oke, Mbak Anna itu salah satu, saya juga senang loh sama Mbak Anna. Karena begitu muncul, tapi nanti dulu saya mau ini dulu intro. Saya kenal sama Mbak Anna itu lewat film Warkop. Pertama apa ya waktu itu? Sabar dulu dong. Oh, Sabar Dulu Dong. Itu luar biasa, tiba-tiba menjadi ya Warkopnya sendiri sudah fenomenal, terus tiba-tiba diisi oleh anak muda, ya cewek muda gitu ya. Pada waktu itu selain Eva Arnas kan, Eva Arnas ya. Eva Arnas. Oke, nanti kita ituin. Nah sekarang saya mau tanya nih Mbak Anna. Mbak Anna mulai memang ada basic sampai kok masih terjun ke atau main di film Warkop. Warkop fenomenal loh. Iya, nggak ada basic. Nggak ada basic? Nggak ada. Sama sekali. Di foto aja nggak suka. Kalau mau difoto di keluarga tuh paling ngambek. Begitu? Paling nggak ada ngumpet. misalnya senang lihat dengar puisi, orang baca puisi, Nggak. orang berteater, apa itu, sanggar dan sebagainya, enggak? Nggak. Antara Waduh, bumi luar dan biasa. langit. Karena awalnya aku itu atlet. Atlet apa? Perenang nasional. Saya sebetulnya tahu, cuma dia harus lewat Anna sendiri menyatakan bahwa atlet. Dari Tirta Kencana. itu Tirta Kencana kalau nggak salah di Romangun itu ya. Bukan Cikini. Oh bukan. Oh dia Cikini ya. Sorry. Di Cikini. Oke, saya salah. Jadi dia Cikini Tirta Kencana. Oke, terus pertama-tama nih kok sama kayaknya kita mulai awalan film ya. Masa? Saya juga bukan. Oh ya, saya masuk film itu Abang awalnya otodidak. apa? Otodidak sama sekali nggak pernah itu. Atlet juga. Nah, enggak juga atlet. Atlet itu di sekolahan. Oke, An. Nanti kalau mau ini nonton di channel saya, ya, channel saya dan Yesi Gusman. Itu ada bagaimana saya awalan itu berkarir atau memulai main film ikut
perfilman Indonesia. Oke, An. Jadi tahun berapa tuh? 9 terjun di film. Tahun 89. 89 ya. Oke, 89. Itu langsung ke Warkop? Belum. Apa dulu dong? Manusia Penunggu Jenazah. Oke. Jenazahnya ditungguin. Kamu nggak serem dong? Hah? Serem nggak waktu itu? Enggak lah, kan banyak kru. Tapi kok aneh juga ya, boleh juga nih. Nah, terus kamu waktu disodorkan skenario dan sebagainya, cerita lah gitu kan, itu kamu terima dengan gimana? Coba-coba awal-awal aja. Awalnya kan atlet ya. Pulang berenang, lagi persiapan pon nih, naik bajai nih, diikutin nih, ada mobil ngedim bajai saya didim. Suruh berhenti. Sampai depan rumah, stop. Kalau sekarang kan casting, zaman dulu enggak kan, nyari-nyari di mall, di jalanan, ya kan, nyari pemain kan. Nah, saya baru latihan renang, naik bajai diikutin sampai depan rumah, dipegat. Sama siapa tuh? Sama mama nih, lagi naik bajai sama mama. Terus dipegat sama Tony Hidayat. Tony, iya. Kemana dia tuh? Kemana dia ya? Dia pemain juga. Tahu. Tante permisi, bolehkah anaknya ikut film saya? Saya lagi mau bikin film. Waduh. Main film. Wah, mikir. Udah dikejar-kejar terus sama orang-orang film. Oke. Terus pada saat kamu putuskan iya, apa yang tersirat, terpikir sehingga oke deh, saya mau. Apa itu kira-kira? Mama support. Coba aja katanya gitu. Ini salah satu yang juga inspiring ya. Menginspirasi yang muda-muda kalau memang betul-betul bakat ini kan Indonesia belum. Indonesia itu belum ada talenta yang dieksplor ataupun belum lah sampai sekarang. Masih sedikit ya, ada beberapa yang lewat berteater, lewat sanggar seni dan sebagainya. Nah, jadi memang Indonesia sebetulnya banyak bertalenta seni. Apakah itu di bidang film atau di bidang musik atau di macam-macam. Nah, oke, Mbak Ana. Sekarang kalau terakhir film apa? Terakhir sinetron. Sinetron apa tuh? Si Entong. Sambungan Si Entong lagi. Tahun berapa? Sambungan Si Entong. Berapa tahun? Baru kemarin. Baru 5 bulan lalu. Oh, baru 5 bulan. Oh, jadi udah berapa? Tiga episode? Tiga. Jadi bersambung tuh. Si Entong lagi, Memet Terlanjur Kaya. Pemainnya sama. Jadi gitu. Dari Entongnya masih kecil, masih 6 tahun, sekarang udah 22 tahun. Disambung terus. Baru tamat 5 bulan lalu. Kamu nggak bosan? Atau memang menarik ceritanya? Menarik. Apa yang menarik? Komedi religi anak Betawi. Komedi religi anak-anak Betawi. Jadi walaupun saya pemain jadul, tapi anak-anak kecil tuh masih kenal saya. Iya. Karena saya masuk ke sinetron anak-anak. Iya. Oke. Jadi sampai itu yang tahun-tahun ini ya, atau tahun kemarin, oke? Tahun kemarin, karena udah ada virus kan tahun ini. Iya. Terus itu sinetron. Nah, sinetron pasti banyak tuh. Nah, sekarang kita balik lagi ke majornya. Apa itu? Film, layar lebar yang ditonton. Lebar. Yang ditonton harus bayar. Kalau yang sinetron kan orang tinggal pasang TV udah selesai. Tontonan datang ke itu, ya kan, ke penonton di rumah. Tahun berapa? Terakhir. Skakmat. Aduh. Iya. Tahun berapa? Sebelum Skakmat deh. 6 tahun lalu. Iya, 2014 ya, sebelum 2013. Itu di siapa-siapa ya itu pemainnya? Aduh. Oke, pemirsa, karena Mbak Ana ini terlalu banyak filmnya sampai dia takut salah sebut. Ricky Harun. Iya. I Love You juga. Ricky Harun. Terus itu lagi ada, saya juga lupa itu. Nah, tapi saya udah mulai di 2014 karena saya udah punya itu cucu, jadi saya udah mulai nggak itu lupa tuh. Kan? Udah mulai lupa. Oke, Ban. Terus
film pelawak, komedi, terus itu horor atau enggak? Penunggu jenazah. Jadi anehnya itu saya tuh awalnya drama, horor, action, 3 gadis pilihan, komedi. Jadi semua jenis karakter. Semua genre lah ya. Iya. Semua genre artinya karakter ya memang Mbak Ana ini ya selain cantik ya terus juga bermain total. Main total. Maaf. Multi talenta. Iya, iya. Maaf saya ini individu saya artinya penilaian saya terhadap Ana Sherly yaitu orangnya total mainnya dan serius dan karena berparas cantik jadi ya selesai juga itunya. Peran-perannya dibawakan dengan selesai dengan baik gitu maksudnya. Oke itu nggak apa-apa tuh. Masuk Pak. Nggak apa-apa, aman. Aman? Aman. Ya aman lu begini tadi saya gue terusin. Gue pikir itu. Oke. Sekarang nanyain tentang pengalaman di main di film. Iya nanti mau masuk ke situ sayang. Oke. Lanjut. Oke. Oke. Bada. Oke. Tadi kan udah sebutin tuh komedi iya, horor sedikit horor iya, action juga iya. Itu kan artinya hampir seluruh hampir ya dan banyak peran-peran yang Mbak Ana perankan ya kan mainkan. Nah, yang paling menarik ataupun paling saya pengen itu gitu, pengen peran ini aja cerita yang di ini gitu. Pernah nggak punya ini selama sekian tahun ya memerankan atau diberi peran, ditawari peran untuk memerankan di film maupun di sinetron. Yang Mbak Ana itu kan apa kira-kira yang berkesan? Iya, berkesan dan kepengen lagi yang lain gitu. Apa itu kira-kira? Semuanya itu berkesan. Iya. Karena acting itu kan gak gampang. Betul. Acting gak gampang. Iya. Pemain drama belum tentu bisa main komedi. Betul. Tapi pemain komedi udah pasti bisa drama. Iya, betul. Ya kan? Pelawak belum tentu dia bisa action. Aku latar belakang atlet, aku bisa action. Iya, Lompat dari kontainer tumpuk 4 tanpa stand in. Waduh. Lompat. Karena asal mulanya atlet gitu loh. Jadi keberaniannya masih ada. Keberaniannya masih ada. Dan pelatihan kelenturan tubuh action masih. itu paling susah. Kesatu acting, ya kan? Seolah-olah ditonjok itu kan gak gampang. Betul. Harus beda tipis kan? Iya. Itu action paling berkesan. Pakai sling, diangkat, dilempar, lompat dari kontainer tumpuk 4 tanpa stuntman, tanpa stand in. Itu udah paling berkesan. Oke, luar biasa ceritanya Mbak Ana. Saya sedikit tambahkan bahwa main film atau bikin film itu eksak, penuh dengan perhitungan semuanya. Betul nggak? Betul. Misalnya saya gini, Pak itu udah mesti kasih reaksi. Iya. Kalau nggak selesai, karena janjiannya pada saat kita begini harus cepat. Nah itu jadi eksak. Jadi bukan film ini ya kita untuk memberi sama teman-teman. Masukan buat pemain-pemain yang baru. Kok dari muda, dari remaja sampai tua kok masih kepake. Makanya prinsip saya jangan jadi star, jangan jadi bintang, jadi player, jadi pemain. Kalau jadi bintang sekarang kamu meledak, namamu meledak, tapi 2 tahun kemudian kamu hilang. Karena banyak, yang cantik banyak, yang seksi banyak, tapi yang bisa main. Kuncinya nggak boleh takut jelek. Nggak boleh pusing sama penampilan, yang penting acting. Nah, ini teman-teman, kita udah lihat, kita udah dengar, dan kita lihat juga peragaan-peragaan gestur dari Mbak Ana bahwa harus serius. Harus serius, pelatihan terus-menerus, pencarian terus-menerus, sehingga menjadi pelatihan dan menjadi kelenturan. Iya. Ya gitu kan Mbak Ana ya? Iya. Oke. Terus sekarang saya kepengen nanya lagi nih Mbak Ana. Apa? Dari sekian itu, sekarang nih pandemi begini. Kira-kira Mbak Ana mau nggak bikin cerita pendek? Tuh, makanya nanti minta tolong sama tim saya. Oke. Ya, bikin
YouTube-nya Boleh. gitu. Tapi tentu ya harus dengan hati-hati, harus dengan ini cerita pendek. Nah ini tapi jangan action yang Enggak. ingat. Saya nggak mau ngomong ya. Berartinya apa ingat umur? Ingat umur. Jaga jarak juga dong. Iya kan? betul pasti. Ini juga kan kita protokol kesehatan selalu kita ini kan. Nah tadi saya juga Mbak Ana udah di suhu saya kita di 35, sekian ya, 3,6, 3,4 gitu lah, 35,4. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi, seru betul. Nah sekarang ini ya karena teknis kita mesti break dulu. Break. Oke. Oke, An. Ada lagi, An. Ada lagi yang saya mau tanya nih, ya. Ya buat saya, buat itu. Karena saya tahun 2000 sekian, 2006, 2000 ini saya udah mulai itulah. Nah, memilih-milih dan sebagainya. Dan terus saya mau tanya nih. Kan tentu ada film udah. Suasana film, bekerja dengan banyak orang, dengan ini film dan sinetron juga seperti itu. Nah, menurut Ana pasti ada perubahan, pasti ada perbedaan, ada sedikit perubahan. Bagaimana di tahun 90 awal Ana meniti karir atau bekerja di film dengan tahun 2000 yang mulai dengan stripping. Kamu stripping nggak itu yang entong? Awal mula sinetron saya itu Lika-Liku Laki-Laki, 4 sekawan. Oh, sama si Dery dan sebagainya. Ginanjar, Komar, Eman. Tahun itu, ya, oke, kita nggak itu dulu. Yang sekarang saya mau tanya nih, perbedaan perasaan kamu tuh berbeda nggak? Suasana di tahun 90, ya, terus sampai 2000, terus mulai ada. Dulu kan 2000, tahun 90 tuh kan baru satu tuh. Ya maaf kita mesti sebutin nih. Ya TV kan cuma TVRI. TVRI. Terus 90 mulai RCTI. Mulai terus lagi ETP Indosiar dan sebagainya, baru Antv dan sebagainya. Nah, tentu tambah banyak nih. Stasiun TV tentu tambah banyak juga cerita dan pemain harus siap. Nah, itulah mulai sampai tahun 2000 sekian, tahun 90-an sih kita masih senang. Ya, bikin satu sinetron itu masih ada yang seminggu, ya, satu cerita. Bukan FTV loh, FTV beda lagi. Nah, terus 4 hari mulai itu turun tuh, mulai 3 hari setengah. Sempet kan, An? Nah, kondisi itu gimana menurut Ana, atau apa yang perubahan yang kamu kaget-kaget gitu dengan pola atau manajemen yang mereka ini? Iya, kalau zaman dulu kan jam 5 sore udah break. Betul. Jam 5 sore udah break. Ya paling lama kecuali jam 10. Ada scene malam, ya, sambung malam. Ya, jam 10, jam 11 yang bikin udah pulang. Kaget zaman sekarang ini bisa dari pagi, pulang pagi. Itu. Luar biasa. Itu yang perbedaan yang terasa luar banget biasa. Ya. Karena fisik ya. Terus kamu oke? Ya mau nggak mau. Paksa karena kontrak. Kembali tapi, dengan kondisi. Tapi sebelum kontrak, jam 2 malam saya udah harus break ya. Saya nggak mau sampai pagi. Kan saya ini komedi, saya harus melucu. Gimana kalau saya kurang tidur? Kan nggak ada bisa konsentrasi gitu. Nah, ada yang menarik. Kamu komedi. Dan itulah bingung. Action, horor, akhirnya ujung-ujungnya komedi. Iya. Oke, kebetulan kita sama-sama. Jadi saya mau tanya lagi nih sama Ana. Komedi itu kalau yang slapstick itu ya biasa. Bisalah kita ini kan gitu, karena ada pengalaman dan sebagainya. Tapi kalau komedi, drama atau komedi yang dibuat oleh misalnya situasi komedi, sitkom, itu kan agak beda lagi. Karena itu kemampuan pemainnya yang digali, ya, terus kesiapannya dan sebagainya. Ritme itu yang menentukan lucu enggaknya itunya. Nah, menarik. Kamu berarti cerdas dong nih. Komedian itu pasti harus cerdas. Karena kalau kita berusaha melucu itu garing, malah nggak lucu. Iya. Ada banyak pemain pengen ngelucu,
jadi kesannya nggak lucu. Jadi bikin-bikinan. Dibikin-bikin. Memang itu udah bakat, sense of humor. Kalau nih sekarang milenial bilang alay lah. Alay ya kan? Yeah. Oke, An, itu menarik. Oke. Nah, jadi menarik. Lengkaplah ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada teman-teman milenial bahwa main film itu juga perlu keseriusan, ketelitian, kedisiplinan, dan pelatihan. Nah, bukan muka cantik saja. Iya. Iya kan, An? Iyalah, aku dari langsing sampai langsung. Saya juga. Tapi langsungnya jangan ke saya tuh. Karena ada yang penting sebetulnya. Tadi kan kita bicara sitcom, slapstick, dan sebagainya. Ya. Nah, terus kita nggak usah sebutin lah bagian-bagian dari komedi. Ada satu yang sekarang legenda di Indonesia, Warkop. Ya. Dan saya juga personilnya saya ya, almarhum apa semua saya kenal. Indro pun saya kenal. Nah, ada kan itu dibuat oleh beda. Kenapa? Karena akademis. Mereka orang-orang pintar, orang-orang sekolahan. Itu kan agak beda. Nah, itu Mbak Ana waktu masuk ke mereka udah jadi loh. Udah jadi. Kalau ibaratnya mobil, tinggal starter, asal lakinya aja udah selesai. Jalan. Nah, Mbak Ana masuk ke situ, agak ini nggak, coba cerita dikit. Berbagi buat teman-teman di ini. Oke? Ya. Coba. Karena dulu pemain komedi cuman Warkop doang kali ya zaman dulu yang aku tahu. Ada sih yang lain-lain ada, tapi kebetulan ini mereka mahasiswa UI dan sebagainya itu. Iya, Oke, yang terus aku tahu karena aku masih umur 15-16 tahun. Jadi aku nggak ngerti apa tingkat-tingkat ini bagus, ini enggak. Iya, masih polos banget, nggak tahu apa-apa. Tapi gitu. minimal. Nah, di situ begitu saya terjun ke situ, Warkop lah yang ngangkat nama aku sampai sekarang. Tapi kamu diajarin nggak? Bukan diajarin lagi. Ntar kalau gue ngomong gini, lu begini. Wah, ilmunya luar biasa. Mas Kasino, Mas Dono, almarhum, Indro. Ya. Kecuali itu Indro, saya banyak belajar improvisasi dari dia. Tadinya saya nggak ngerti improvisasi itu apa. Saya pikir udah aja terikat skenario harus ngomong gini-gini. Begitu lihat mereka belajar, langsung diajarin sampai sekarang tuh ilmunya nggak bakal hilang. Terima kasih Mas Indro. Sama-sama Mas Indro. Sehat selalu ya Mas. Oke. Menarik. Udah tadi adaptasi kamu bagus, memang diperlukan attitude, ya kan? Pemahaman. Terus attitude itu artinya sopan kepada yang lebih senior. Itu mereka harus lebih senang ya. Nah, itu memang dulu film-film zaman saya, zamannya Sherly itu masih menata itu tadi. Ya nggak ada yang belagu, nggak ada dia mau nggak ada yang artis. Ya, menurut ini yang harusnya kita kembalikan menjadi bagian dari etos kerja kita, ya. Saya rasa itu Sherly, ada yang mau dipesan-pesan sama teman-teman saya di channel kita ini? Ya. Apa Jadi tuh? nomor 1 kita harus niat, harus serius, harus bertekun, harus mau belajar. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Ngelihat yang lebih lagi, lihat senior-senior, lihat sekarang ini yang lagi main Debbie Cynthia Dewi, Meriam. Kita lihat umur-umur segini kita masih belajar. Kira-kira kalau gue umur segitu gue masih main nggak ya? Iya nggak? Nah, jadi jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk selalu belajar. Banyak nonton, banyak ambil ilmu dari orang-orang senior gitu. Jadi nggak sia-sia saya main di Warkop, saya ambil ilmu dari Bagito Group, 4 sekawan. Buktinya saya menjadi pemain komedi terbaik tahun 94, saya dapat Piala Vidya. Wah. Karena tetap rendah hati, mau belajar, jangan sombong. Mentang-mentang udah jadi artis sombong, itu awal kejatuhan. Dan jangan lupa, waktu saya terima Piala Vidya, saya langsung stop nggak main film. Wartawan cari saya semua, kenapa saya pindah kota. Saya menikah, saya pindah kota ke Semarang, 9 tahun saya keluar dari film, saya bilang tidak main film lagi karena saya menikah. Ternyata di
di tahun yang ke-9 saya stop, itu ada produser datang, cari Ana Shirley di mana? Oh, di Semarang. Produser datang ke Semarang sama Bang Ruhut si Tompul. Ana Shirley di mana? Dia cari semua satu Semarang di kobok-kobok. Itu yang saya bilang, kalau kita sudah menjadi pemain berkarakter, itu pasti akan dicari oleh produser, oleh sutradara. Termasuk Poltak tadi ya? Bang Poltak. Akhirnya saya main lah tuh di Si Entong. Nah Si Entong ini penggemarnya banyak banget, anak-anak kecil. Betul. Jadi walaupun saya pemain jadul, saya masih dikenal di zaman milenial ini. Iya. Begitu, karena saya main film anak-anak, komedi anak-anak. Dan anak-anak itu terusan. Sampai sekarang. Sirkulasi terus, ya kan? Iya, karena baru 5 bulan kemarin bungkus Memet Terlanjur Kaya. Itu sambungan dari Si Entong yang 300 episode. Diulang lagi. Sinetron 2006 diulang lagi diulang lagi 2019. Saya pemain terbaik komedi dapat piala tahun Vidya. 94 ya. Tahun 94. Nggak ada bule Indo ngomongnya Betawi nyablak. Di situ saya dapet. Nih bule, aneh kan? Apa namanya bule yang kalau dicat itu apa namanya? Bu Cherry. Bu Cherry. Bule cat sendiri. Oke, teman-teman, luar biasa ya, dari Mbak Ana ini kita mendapatkan inspirasi ya, pengalaman yang baik. Terima kasih hari ini sudah datang ke sini. Kita tetap sehat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi Mbak Ana ini menjadikan inspirasi untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, supaya terus-menerus kita memberikan atau menghidupkan channel Dian Hasri Official ini, Old But Good, tetap pantengin kata anak-anak milenial sekarang, dan jangan lupa like, komen. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Oke. Like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pencet loncengnya dan share kepada teman-teman yang lain supaya kita dan Mbak Ana Shirley cepat membuat channel YouTube-nya. Oke, bye-bye. Salam sehat selalu.